Jangan lupa subscribe, comment, like, dan tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam Kelompok 2 Semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah kompilasi Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Muammar Hasri MH. Kami dari kelompok 4 dengan judul materi Hadana. Untuk lebih jelasnya cekidot. Action. Influencing Yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Eso no me gusta, eso no me gusta. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadana. Hadana berasal dari kata al-hidnu yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Sedangkan secara istilah, hadana adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Pemeliharaan di sini yang dimaksud adalah memberikan jaminan tempat tidur, makanan, kebersihan, dan lain sebagainya. Hadana merupakan salah satu bentuk penyaluran kasih sayang seorang muslim kepada keturunannya. Ketika seorang anak itu mencapai umur tertentu, maka hadana ini lebih cocok diberikan kepada pihak laki-laki. Mengapa? Karena pihak laki-laki ini bisa menjaga dan mampu mendidik seorang anak dengan baik dibandingkan dengan kaum wanita. Hadana dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam, yaitu merawat dan mendidik seorang anak yang belum memayis atau belum cakap bertindak hukum, atau yang sudah dewasa tetapi kehilangan akal atau kecerdasannya karena ia tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri. Hadana ini dijelaskan juga dalam kompilasi hukum Islam pasal 77 ayat 3, dan dasar hukum hadana dijelaskan dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 dan Quran surah An-Nisa ayat 9. Selanjutnya mengenai hadana dan batasan umur mumayyiz. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu mumayyiz. Mumayyiz merupakan seorang anak yang sudah bisa membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Maka dapat disimpulkan bahwa ketika anak belum mumayyiz, anak sangat membutuhkan pengasuh dan pengawasan yang disebut dengan hadana. Maka yang lebih berhak atas hak asuh tersebut adalah pihak ibunya, dan selama ibu tersebut belum menikah dengan orang lain. Kalau ibu tersebut telah menikah dengan orang lain, maka anak tersebut diasuh oleh keluarga pihak ibunya. Kalau tidak ada dari pihak ibu, maka hadana berpindah kepada pihak ayah yang sesuai dengan urutan ahli warisnya. Sebenarnya di antara ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam pemeliharaan anak-anaknya. Kenapa? Ibu dan pihak ibu didahulukan dalam memelihara anak-anaknya karena sifat yang dimiliki oleh perempuan lebih penyabar dan penuh kasih sayang yang sangat berpengaruh kepada perkembangan anak-anaknya. Dan selanjutnya itu masa hadana. Masa hadana anak dalam buku Syahid Sabit Fikih Sunnahnya, apabila anak tersebut sudah tidak lagi memerlukan pelayanan, maksudnya telah dewasa, telah dapat berdiri sendiri, serta telah mampu mengurus sendiri kebutuhan pokoknya, seperti makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi sendiri, dan lain-lainnya. Dalam hal ini tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya masa hadana. Hanya saja ukuran yang dipakai ialah kemampuan untuk diri sendiri. Hak hadana ditegaskan juga oleh Wahbah Suhaili, guru besar fikih Islam di Universitas Damaskus, Suriah, bahwa hadana merupakan hak yang berserikat antara ibu, ayah, dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh. Dalam pengertian disertakan kepada
anak untuk memilih siapa yang akan mengasuhnya. Pendapat ini dapat dipahami kepentingan anak adalah di atas segala-galanya. Hal ini sejalan dengan pasal 41 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengasuhan anak hadana merupakan ulama mazhab Maliki. Hak pengasuhan anak laki-laki berakhir apabila anak sudah balik yang ditandai dengan keluarnya mani pertama dalam mimpi. Adapun untuk anak perempuan, hak pengasuhan akan berakhir di saat memasuki jenjang perkawinan. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, pendapatnya hak pengasuhan anak baik laki-laki maupun perempuan akan berakhir apabila anak-anak itu telah mumayyiz atau berusia 7 tahun atau 8 tahun. Setelah itu, anak-anak tersebut berhak memilih apakah hak tinggal dengan ibu atau ayahnya jika keduanya telah bercerai. Pasal 101 KUHI berbunyi sebagai berikut. Yang pertama yaitu semua biaya penyusunan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusunan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. Pasal 105 KUHI berbunyi sebagai berikut. Bagian A, pemberian anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Bagian B, pemberian anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Bagian C, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Pasal 149 KUHI huruf D sebagai berikut. Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi biaya hadiah hadana untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Pasal 165 KUHI sebagai berikut. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: yang pertama, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadana dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh yang pertama yaitu wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, yang kedua ayah, yang ketiga wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, yang keempat saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, yang kelima wanita-wanita kerabat saudara menurut dari garis samping dari ibu, yang keenam wanita-wanita kerabat saudara menurut garis samping dari bapak. Bagian B, anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadana dari ayah atau ibunya. Bagian C, apabila pemegang hadana ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anak. Mungkin hanya itu dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah Jadi sangin ala dari yang belum mumayyiz atau belum karena engkau dah Boys, they're handsome and strong, but always the first to tell me I'm wrong.